Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Budiartina dari Prodi PAUD semester 5 IAIMNU Metro Lampung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran untuk Anak Usia Dini yang saya dapat dari bukunya yang saya dapat dari Bu Dr. Andas Ahmad Suryansyah MPD PhD dan Dr. Anda Aslamiyah MPD. Selamat menyaksikan. Strategi belajar mengajar adalah kegiatan pengajaran untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi aspek-aspek dari komponen pembentukan sistem instruksional dengan menggunakan siasat tertentu. Nah, dalam dunia pendidikan, David 1976 mengartikan sebagai sebuah rencana, metode, rangkaian aktivitas atau kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan khusus pendidikan. Menurut Roy Killen 1998 menyatakan dua pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada siswa yang di sini dapat melahirkan strategi pembelajaran discovery, inquiry, serta strategi pembelajaran induktif. Dan yang kedua, pendekatan yang berpusat pada guru yang melahirkan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif, expository. Nah, di sini strategi pembelajaran itu sangat penting digunakan karena dapat menumbuhkan daya tarik dan semangat bagi si anak. Nah, kalau menurut Fadilah 2012 mengemukakan strategi dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pembelajaran yang berisi tentang kegiatan yang harus dilakukan guru dan murid, termasuk di dalamnya menggunakan metode dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisiensi. Nah, di sini ada bidang-bidang yang perlu dikembangkan pada anak usia dini seperti motorik halus, motorik kasar, bahasa, sosial emosional, dan kognitifnya. Pembelajaran adalah salah satu upaya pendampingan perkembangan anak yang memiliki peran strategi dalam memfasilitasi perkembangan. Prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, tentunya harus konkret atau dapat dilihat secara langsung. Bersifat pengenalan, seimbang antara kegiatan fisik dan mental. Berhati-hati dalam pertanyaan mengapa. Yang terus 5, sesuai tingkat perkembangan anak. Keenam, sesuai kebutuhan individual. Yang ketujuh, mengembangkan kecerdasan. Kedelapan, konstekstual dan multi konstek. Yang 9, sesuai langgam belajar anak. 10, terpadu. 11, menggunakan efisiensi bernaik. Nah, di sini dalam buku ini ada strategi pembelajaran anak usia dini. Nah, ada beberapa strategi yang dapat kita ajarkan di dalam pembelajaran sehari-hari itu kita dapat menggabungkan agar mengaktifkan peserta didik. Nah, yang pertama itu ada beberapa prinsip yang di dalamnya ada satu, pembelajaran eksploratif, artinya pembelajaran yang memfokuskan pada siswa sehingga guru harus mendesain tugas-tugas yang memungkinkan anak bergerak bebas. Yang kedua, pembelajaran pictorial merupakan pembelajaran yang merekam pada umpan balik. Yang ketiga, pembelajaran guided discovery, tujuannya mengaitkan dan mengembangkan konsep melalui interaksi dengan orang dan objek. Yang keempat, pembelajaran problem solving, artinya aktivitas pemecahan masalah yang dilakukan. Yang kelima, pembelajaran diskusi yang diartikan interaksi antara timbal balik antara guru dan anak. Keenam, demonstrasi sebagai pemberian contoh. Yang ketujuh, instruksi langsung dapat dilihat anak secara langsung. Yang kedelapan, kooperatif, memberi peluang kepada anak untuk berbicara dan mengambil inisiatif membuat berbagai macam pilihan yang mengembangkan kebiasaan belajar. Mungkin hanya ini
yang saya dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.